Nah, ini bagian poin pertama dari peranan sebuah sistem informasi. Nah, poin yang kedua di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih caranya information system ini bekerja. Ada 3 hal yang akan saya bahas, yaitu cara kerja information system, definisi information system, dan yang terakhir adalah komponen di dalam information system. Jadi, yang namanya information system itu sebelum kita bahas lebih detail gitu ya teman-teman, saya mau menginformasikan bahwa IT ini terdiri dari hardware maupun software. Jadi tidak hanya hardware saja yang berisi tentang storage device, lalu ada mobile-nya, ada alatnya, tetapi juga diperlukan sebuah software yang digunakan untuk menjalankan benda tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Windows, Linux, Microsoft, OS, dan segala macam. Nah, sedangkan information system itu apa sih? Information system ini berkaitan dengan informasi yang ingin dihasilkan, gitu ya. Mulai dari apa? Yaitu proses pengambilan atau pengumpulan, lalu diproses dan didistribusikan kepada orang, atau informasi itu sudah didistribusikan atau dari informasi yang sudah diproses menjadi dari data-data ini diberikan kepada beberapa organisasi atau divisi di dalam organisasi itu yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, tentunya hal ini akan semakin didukung dengan adanya koordinasi dengan pengawasan. Di sini koordinasi dan pengawasan itu ditolong oleh manajer maupun pekerja yang akan menganalisis terkait dengan masalah, visualisasi, penciptaan produk yang baru. Nah, ini betul nggak sih information system ini mampu menolong? Nah, mampu menolong manajer maupun para pekerja untuk mengambil keputusan. Tentunya informasi yang dihasilkan juga tidak boleh salah saji, atau dengan kata lain informasi yang disajikan itu harus tepat. Nah, ketika nanti teman-teman akan dibahas juga lebih lanjut bagaimana sih cara mengolah sebuah informasi itu menjadi tepat. Nah, di sini kita perlu tahu dahulu information system itu karena dia berisi tentang informasi yang diproses dari satu orang ke orang yang lain maupun satu tempat ke tempat yang lain, bisa dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Maka kita perlu ingat kembali, informasi itu artinya sebuah data yang di sini tentunya data tersebut itu sudah diolah gitu ya, atau sudah diolah atau diproses untuk menghasilkan yang lebih baik. Mengapa di sini perlu untuk memberikan arti atau kegunaan? Karena kalau misalnya data itu tidak diolah atau dengan kata lain hanya bentuknya fakta-fakta, ini kita juga akan bingung maksudnya apa sih. Sebagai contoh, data ini hanya berisi yaitu adalah daftar-daftar ini, ada sup, lalu kemudian ada coffee, meerkat, makanan kucing, lalu ada sabun lagi, terus ada mustard, ada ginger root, dan terakhir ada sabun. Nah, informasi ini mau apa? Apakah hanya daftar list barang atau apa? Nah, maka data ini harus diubah dengan information system untuk menghasilkan kejelasan. Oh, ternyata informasi dari sabun yang dibeli si Ani gitu ya, ternyata jumlahnya ada berapa? Yaitu di sini jumlah sabun yang dibeli ada 2 gitu misal. Terus harganya ada yang terjual berapa produknya, atau dia bayar harus berapa. Nah, di toko juga akan dapat informasi, oh ternyata di shop ini terjual sekian unit, terus harga yang akan didapat penjualannya atau pendapatannya sebesar sekian. Jadi data ini harus diolah dulu agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, output dari pengolahan data ini yang disebut dengan namanya adalah informasi.
informasi. Nah, di sini ada berbagai macam aktivitas di dalam mengolah informasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu pertama terkait dengan inputan merupakan data mentah yang ada di organisasi yang akan nantinya diproses untuk bisa menghasilkan informasi yang berguna. Nah, ketika teman-teman mengumpulkan berbagai macam data, ngapain dong ngumpulin data? Misalnya ada kasus tentang kalian ingin sebenarnya mendapatkan informasi tentang kebocoran data konsumen lewat e-commerce. Nah, berarti di sini kita harus mencari data-data yang untuk menunjang informasi kebocoran data e-commerce apa saja, yaitu bocornya karena apa sih? Data mentahnya misal sekian akun sudah terbocorkan pada tanggal sekian. Nah, terus yang kedua, bocor karena ternyata kesalahan di dalam manajemen sistemnya. Terus yang ketiga, ternyata servernya tidak mampu mendukung. Nah, itu kalau hanya disebutkan datanya ada server yang misalnya nggak mendukung, data pengguna hilang sekian, terus habis itu ternyata bocornya diambil oleh siapa. Nah, kalau misalnya itu nggak diolah, maka tidak akan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, output ini di sini ternyata suatu proses informasi yang tadi sudah diproses digunakan oleh orang ataupun untuk organisasi. Tentunya ketiga aktivitas ini akan sangat berguna jika nantinya akan bisa diberikan feedback. Feedback ini digunakan untuk apa? Yaitu mengevaluasi benar nggak sih data yang kita pakai atau informasi yang kita pakai itu sudah tepat. Jangan-jangan untuk mendapatkan informasi hasil penjualan hari ini, ternyata saya hanya mengambil data yang ada di dalam inputan kasir, tetapi tidak mengecek di stok yang ada di dalam display. Nah, ini bisa jadi salah pengambilan keputusan seperti itu. Nah, ini prosesnya teman-teman. Jadi tadi ada input, terus kemudian proses maupun output. Untuk input sendiri bisa diambil dari lingkungan, bisa dari customer, supplier, peraturan pemerintah, stockholder, lalu kemudian ada para pesaing. Nah, yang selanjutnya di sini ada dimensi di dalam information system. Di dalam dimensi information system ada 3 hal. Yang pertama ada organisasi, teknologi maupun manajemen. Ketiga bagian ini digunakan untuk memberikan solusi dan tantangan dalam menghadapi masalah di bisnis. Sehingga ketiga hal tersebut disebut dengan istilah yaitu information system literasi. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan teknologi, dia biasanya disebut dengan komputer literasi. Nah, di dalam sistem informasi manajemen itu akan belajar apa sih? Ternyata di dalam sistem informasi manajemen itu mempelajari terkait dengan perilaku orang yang menggunakan atau membutuhkan data tersebut. Nah, di bagian organisasi, pertama, organisasi ini merupakan suatu hal yang kumpulan yang berbentuk formal, yang ada peraturannya, dan tingkatannya bisa dari senior manajemen, middle manajemen, maupun operasional manajemen. Nah, biasanya kalau senior manajemen itu berkaitan dengan keputusan jangka panjang. Sedangkan middle manajemen itu orangnya ada scientist maupun knowledge worker yang nantinya dia akan atau merencanakan program maupun planning. Nah, ketika nanti dibutuhkan program-program tersebut harus dijalankan, maka yang berperan adalah operasional manajemen yang terdiri dari data worker maupun production and service worker. Dan tentunya saat operasional manajemen ini dia akan guna untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Jadi dengan kata lain, misal jangka panjangnya ingin menjadi perusahaan yang global, unggul dalam multinasional gitu ya. Nah, bagian middle management itu melakukan apa gitu. Di sini ternyata middle management merencanakan programnya adalah mari kita membuat pemasaran secara digital.
Nah, pemasaran secara digital ini nanti yang ngejalankan siapa? Yaitu bagian operasional manajemen. Di sini dia akan membuat gambarnya, lalu caranya nanti survei di mana yang memasarkan secara digital, vendornya apa, dan segala macam. Lalu tadi karena kita bahas tentang knowledge worker gitu ya, knowledge worker itu apa sih? Knowledge worker ini berupa engineer, scientist, atau arsitek yang digunakan untuk mendesain suatu produk baru ataupun jasa dalam menciptakan pengetahuan kepada perusahaan. Sedangkan data worker itu biasanya bisa pekerjaan yang melakukan secara clerical dan bisa juga dia menghubungkan dengan scheduling atau jadwal di dalam seluruh lapisan elemen di dalam perusahaan. Nah, ini bisa seperti sekretaris atau clerical lainnya. Sedangkan production or service worker ini biasanya digunakan untuk mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan memproduksi suatu produk atau menyampaikan jasa. Sedangkan expert itu biasanya orang yang ahli di bidang-bidang tertentu seperti pemasaran, accounting, human resource, dan segala macam. Dan yang kedua, di dalam dimension information system adalah manajemen. Mengapa diperlukan manajemen? Karena kita memerlukan informasi mengenai job description. Job description ini digunakan untuk apa sih? Untuk mengetahui pekerjaan yang kita lakukan sudah benar atau belum, sehingga nanti yang akan dilakukan langkahnya adalah paham masalahnya apa, sehingga harus buat keputusan bagaimana dan keputusannya seperti apa. Jangan sampai menjadi merugikan banyak pihak. Nah, solusinya bagaimana? Membuat strategi dan alokasi di dalam berbagai macam hal, bisa dari human maupun keuangan. Di sisi lain, bagian manajemen pun ternyata juga memiliki job desk yang lain, yaitu menciptakan produk, recreate atau menyusun lagi gitu ya, birokrasi organisasinya dari waktu ke waktu agar bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Nah, di sini ada yaitu dimension of information system berupa information technology. Jadi ada macam-macam teman-teman di sini. Di sini ada yang namanya WWW atau World Wide Web. Itu di sini adalah berupa alamat gitu ya untuk internet. Terus kemudian ada intranet, ada extranet. Intranet itu berarti hanya private, bisa jadi seperti itu, ataupun hanya ada di perusahaan itu. Sedangkan extranet itu keluar, kayak kalian menikmati wifi, tidak perlu di password dan segala macam. Terus ada lagi yang namanya komputer, itu berarti perubahan di sini kaitannya dengan bagian elemen-elemen di dalam komputer. Lalu juga ada berbagai macam aplikasi yang digunakan untuk chatting, browser, lalu meng-create sesuatu, mendesain, ataupun misalnya ya di sini ada cloud juga gitu, ada untuk misalnya di sini Skype untuk melakukan koordinasi. Nah, ini adalah bagian dari information technology. Dan perlu diingat kembali, information technology itu gabungan dari hardware maupun software. Sehingga kalau hardware tadi diwakili oleh komputer, softwarenya itu bisa berupa aplikasi yang digunakan untuk menjalankan komputer tersebut. Nah, sekarang terkait dengan information akademik. Information system mengapa sih punya kontribusi ke bagian akademik? Jadi ternyata di bagian akademik itu ada dua pendekatan, secara teknikal maupun behavioral. Secara teknikal ada 3 bagian, yaitu ada manajemen science, computer science, dan operation research. Sedangkan behavioral itu ada psikologi, ekonomi, maupun sosiologi. Nah, jadi di bagian technical approach itu ada computer science yang dimana dia concern terhadap secara komputasi, penyimpanan data, akses datanya bagaimana. Sedangkan manajemen science itu digunakan untuk pengambilan keputusan atau membuat keputusan secara praktis. Sedangkan di bagian operation itu dikaitkan dengan yang namanya secara teknik itu nantinya ada
transaction cost atau inventory control. Di sini ada kaitannya bagaimana kalau mau menjalankan suatu hal, biayanya butuh berapa, terus transportasinya apa. Nah, itu bagian operation research. Sedangkan secara behavioral itu ada sosiologi, di mana sosiologi ini pandangan terkait dengan bagaimana suatu grup atau organisasi itu mampu bekerja di dalam organisasi. Sedangkan secara psikologi ini berkaitan dengan persif atau keyakinan yang dimiliki oleh setiap individual di organisasi dalam menerima informasi secara formal maupun informal. Lalu yang terakhir di bagian ekonomi. Di bagian ekonomi ini ternyata ada bagian di mana merubah atau memahami proses dari bentuk perubahan secara raw material sampai ke barang jadi, ataupun perubahan dari bentuk barang biasa menjadi barang digital good gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa tahu kalau itu perubahannya seperti itu. Nah, digital good ini yang dimaksud bisa contohnya seperti barang-barang yang kita nikmati hanya bisa secara digital. Jadi bisa lagu yang ada di Spotify ataupun yang ada di Joox seperti itu. Lalu film yang bisa kita nikmati dengan menggunakan Netflix ataupun Viu, dan harus bisa untuk mendengarkan harus di-download dulu kalau nggak mau streaming seperti itu. Nah, terakhir terkait dengan career di dalam MIS atau System Information Management, ternyata ada berbagai macam. Apa saja sih gitu ya? Ternyata di sini di dalam information system itu ada berbagai macam karir yang bisa didapat, yaitu di sini saya akan informasikan kepada teman-teman. Jadi information system itu ternyata bisa menggunakan posisi yang bisa kita harapkan, yaitu sebagai supporting financial analysis, terus training klien, helping team, lalu memberikan konsultasi. Nah, tentunya kenapa sih teman-teman kok di akuntansi belajar tentang TI? Dan tentunya ini teman-teman paling berguna ketika kita harus memutuskan berapa budget untuk membeli suatu IT ini. Benar nggak cara kerja IT-nya seperti ini? Nah, kita harus tahu bagaimana cara pekerjaan di dalam teknologi tersebut, atau software itu betul tepat atau tidak, dan bagaimana cara mengolah software tersebut untuk bisa menghasilkan keputusan yang kita inginkan. Jadi tidak lagi IT itu sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, melainkan ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Sekian penjelasan saya terkait dengan yaitu informasi di dalam kegunaannya di dalam perusahaan maupun peranannya di dalam bisnis saat ini. Teman-teman bisa paham dan penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.